Dan ini saya lihat sudah ada satu yang masuk di chat dari Pak Bun Mengli. Yohanes 3:16 seiringan dengan 1 Korintus 15. Kalau tidak didasari kasih, tidak mungkin kita mau menginjil. Oke, baik. Silakan Pak Dr. John. Oke, sepakat Pak. Cuma itu aja jawaban saya. Terima kasih. Singkat, padat, jelas. Iya, Pak Bung. Semua atas dasar kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pemaparan materi yang luar biasa tadi, saya merasa bahwa kita semua yang tergabung di sini boleh tercerahkan. Tapi mungkin juga ada yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan, ada juga yang mungkin mau pengen sharing atau meminta penegasan dari pemateri. Waktu dan kesempatan diberikan untuk boleh menyampaikan. Saya kenal Pak Markus, ini orangnya kritis ya, Pak Dr. John. Nah, beliau mungkin ada beberapa poin-poin yang beliau akan sampaikan. Silakan boleh disampaikan Pak Maku. Luar biasa itu Pak Maku. Nah, ini di unmute dulu Pak Markus, di unmute dulu. Oke, Ya, oke, silakan Bapak Markus. oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan terima kasih juga atas materi yang telah disampaikan luar biasa. Ya, tanpa Roh Kudus tidak mungkin materi sebagus itu bisa tersampaikan ya Pak ya. Luar biasa. Nah, ini saya mau apa ya? Bukan bertanya Pak ya. Tadi sempat dijelaskan oleh Pak John bahwa eh, doa apa firman firman Tuhan udah pasti firman Tuhan ya Pak ya. Tapi lagu itu memang kadang dari firman Tuhan atau kadang juga ya mungkin ini ya tadi sempat ya tidak salah disampaikan. Nah, artinya adalah eh, penyampaian kebenaran firman Tuhan itu sudah pasti real bahwa itu firman Tuhan. Nah, lagu itu berarti ciptaan manusia, ya apa ya? Nah, ini saya mau bertanya aja, ini kebetulan sering dengar khotbah dari mimbar ke mimbar ya Pak ya. Dari mimbar ke mimbar biasanya hamba-hamba Tuhan biasa mengatakan bahwa ketika di akhirat nanti, ya Pak ya, itu tidak ada penyampaian, tidak ada khotbah lah seperti itu ya Pak ya. Tidak ada khotbah, tapi di situ ada penyembahan dan puji-pujian. Nah, pertanyaannya kalau dari penjelasan tadi, terkadang puji-pujian ini kan ciptaan manusia ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya, ketika di akhirat nanti yang sering disampaikan para hamba Tuhan bahwa di sana cuman hanya ada penyembahan, pujian dan penyembahan ya, pujian dan penyembahan. Pertanyaan pujian apakah itu Pak? Atau pujian dan penyembahan apakah itu? Apakah penyembahan pujian yang diciptakan oleh manusia atau bukan Pak? Karena sering di mimbar itu kan kita diajarkan bahwa kita di dunia ini sementara berlatih ya Pak ya. Doktrinnya seperti itu ya Pak. Kita cuma di dunia sementara berlatih supaya kelak di akhirat sana kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan kan begitu. Cuma hanya di akhir itu hanya ada puji-pujian dan penyembahan. Nah, pertanyaan saya itu Pak, kira-kira puji-pujian puji-pujian apakah yang kita dapat di dunia ini atau puji-pujian apa? Karena yang tadi disampaikan itu puji-pujian itu ciptaan manusia kadang salah, kadang juga diambil dari kebenaran firman Tuhan ya begitu ya Pak ya.
Jadi itu pertanyaan saya, kira-kira di akhirat nanti itu puji-pujian apa itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ya makasih. Akhirat mana yang dimaksud ini Pak Markus? Surga, Pak. Sorga di atas Pak ya? Surga di atas tentu, ya, Pak. Pertanyaan ini sederhana tapi menjelaskan posisi kan Pak? Benar ya Pak ya? Betul, betul. Betul, Pak. Iya, karena kalau bicara ini sorga di bumi, maka ceritanya menjadi lain, gitu kan? Saya ini belum pernah ke sorga Pak, gitu ya. Walaupun saya ini sudah warga negara sorga. Mengapa Filipi pasal 3 ayat 20? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari sana kita menanti. Jadi sesungguhnya keberadaan kita saat ini sudah di sorga, Pak. Tetapi kita secara tubuh ini, memang tubuh ini tidak akan pernah ke sorga ya, Pak. Benar ya, Pak? Tubuh yang kita Benar, Pak. miliki sekarang ini tidak pernah bisa ke sorga ini. Betul ya, Pak? Betul. Mengapa? Karena nanti akan diubah. Nah, tubuh yang bisa ke sorga itu adalah tubuh yang mulia. Dan itu hanya bisa terjadi pada saat rapture, kan? Gitu. Oke. Saya juga saya kurang tahu ya kalau ada yang menemukan ayat Alkitab keadaan di sorga itu bagaimana. Menyanyi lagu apa dia sana gitu. Gitu ya. Gitu. Saya kurang tahu juga apakah pendeta atau hamba Tuhan yang menyampaikan itu sudah pernah ke sorga dia. Dan dia sempat menyaksikan bagaimana orang menyanyi di sorga gitu. Gitu kan. Tapi paling tidak barangkali yang beliau mau sampaikan begini. Bahwa di sorga itu kerjaan kita itu hanya memuliakan Allah. Gitu kan. Memuliakan Allah ini kemudian dia lakukan tafsir. Bahwa di sana adalah memuji, menyanyi lagu, dan seterusnya. Ya itu urusan dia. Tetapi kalau saya tidak akan bilang begitu, Pak. Gitu ya. Kalau saya akan bilang, tidak tahu saya, Pak. Nggak tahu lagu apa yang mau dinyanyikan di sana. Gitu. Itu jawaban saya singkat. Tetapi kalau saya sengaja share ini yang AI ya, kita boleh bertanya misalnya. Tadi pertanyaannya Pak Markus ini. Apakah benar kita begitu ya? Apakah benar? Nggak usah pikir-pikir ya, promnya itu harus sempurna, harus normatif sesuai EYD dan seterusnya. Nah, apakah benar di sorga di atas itu kita akan menyanyi, ya, atau menyembah, ya, kita akan menyembah, begitu saja ya. Kita akan menyembah melalui lagu pujian seperti saat ini. Kita bikin aja pertanyaannya begitu, Pak. Bisa lihat, Pak ya? Pak Pendeta Marlon, bisa lihat AI-nya? Bisa terima kasih. Begini aja, Pak. Apakah benar di sorga di atas itu kita akan menyembah melalui lagu pujian seperti saat ini? Kita lihat aja. Kan gitu. Kenapa saya share ini, Pak? Sebenarnya tidak bertanya pun bisa dapat jawabannya sendiri. Oke. Jawabannya tidak seperti sekarang. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa di sorga, posisi gereja tubuh Kristus ya, kita akan terus-menerus menyembah melalui lagu pujian seperti ibadah gereja di bumi hari ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa seperti di bumi hari ini kita menyembah, maka itu menjadi tidak benar. Gitu ya, karena Alkitab sendiri tidak pernah menyampaikan itu. Inilah kejujuran kita terhadap teks gitu. Menyembah itu tidak sama dengan bernyanyi seperti ibadah sekarang. Menyembah itu memberi hormat, tunduk, melayani. Kalau bernyanyi itu hanyalah salah satu ekspresi, bukan esensi kekekalan. Jadi kesalahan umum yang terjadi adalah ketika pengalaman ibadah gereja hari ini diproyeksikan ke kekekalan, ke keadaan surga. Apa yang Alkitab katakan sebenarnya? Ini. Jadi ada itu adegan nyanyian di Wahyu, makanya saya tanya tadi, ini mau di bumi atau di surga di atas ini? Tapi saya sangat senang sekali Pak Markus menyampaikan
sorga di atas. Wah, terima kasih Pak. Yang paling penting begini Pak, sekalipun kita tidak tahu menyanyi, tapi kalau mendengarkan warna suara dari Pak Markus ini pasti jago menyanyi ini. Begitu ya Pendeta Marlon ya. Ya, dari warna suaranya aja udah kelihatan bahwa kita ketahui bahwa jago menyanyi Pak Markus. Jadi selama Alkitab tidak mengatakan begitu Pak, kita tidak bolehlah memaksakan gitu kan? Itu barangkali jawaban yang paling jujur dan paling aman. Sama kan orang bilang begini, di surga itu saudara-saudara akan dapat ini, akan dapat ini, akan dapat bidadari 7 dan seterusnya gitu kan? Ada yang mengatakan begitu. Wah, Iya, 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 orang iya. yang ya orang yang bicara itu juga enggak jelas apakah dia akan ke surga atau tidak, enggak pernah ke surga gitu ya. Wah, ini sementara Alkitab bilang surga itu bukan persoalan kawin mawin. Wah, ini kan mau dapat 7 bidadari lagi. Wah, susah ini. Gitu ya. Jadi kalau Alkitab diam ya kita diamlah gitu. Nggak usah dipaksakan gitu. Ah, jadi kalau Pak Markus punya talent atau karunia ya terkait dengan bernyanyi, usahakan optimalkan Pak selagi hidup gitu. Supaya itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Karena keberadaan kita kan hanya satu, Pak. 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak punya kelebihan di menyanyi, sudah optimalkan Pak. Jangan diminta menyanyi baru menyanyi. Kalau perlu ada kesempatan menyanyi, menyanyi Pak. Gitu. Kalau saya tidak diberikan kemampuan itu Pak menyanyi. Cuma ikut orang menyanyi begitu. Karena itu kemampuan lain yang Tuhan berikan itu saya optimalkan Pak. Ya, karena saya juga tidak mau miskin Pak di sana, nggak ada dapat mahkota saya Pak di sana. Tapi mahkota di sorga itu seperti apa nantilah Tuhan yang tahu, kan Tuhan yang akan uji semua. Mahkota yang layak untuk kita terima itu mahkota apa namanya? Kita kurang tahu lah, gitu kan? Pokoknya ada deh gitu. Itu adalah uh, sebagai penghargaannya yang Allah berikan sebagai upah gitu. Jadi kalau mau upah, nantilah upah di sorga, jangan upah di bumi Pak, gitu. Apakah kemudian kalau sudah dapat upah di bumi akan kehilangan upah di sorga? Tidak ada juga ayat Alkitab yang mengatakan begitu. Gitu kan? Cuma ada orang bilang, kalau orang Manado ini bilang begini, Pak, jangan makan puji gitu. Gitu. Karena kalau sudah makan puji, maka Gunung Fuji itu nanti bakal habis itu, Pak, di Jepang. Oke, ulang. Apakah benar di sorga itu terjadi kegiatan yang namanya puji-pujian seperti di bumi, lagu-lagu penyembahan seperti di bumi? Jawaban saya tidak tahu, Pak. Itu ya, saya tidak tahu. Walaupun saya adalah warga negara sorga, tapi saya belum dipanggil di sorga, gitu. Mungkin karena saya dan Prof dengan Pendeta Marlon, Pak Markus dan lain-lain ini, Tuhan Yesus masih bilang, kau masih aku butuhkan di bumi supaya bisa menjadi pengawal ajaran yang sehat. Gitu Pak. Kita bersyukurlah Pak kalau Tuhan masih mau memakai kita seperti itu. Ya. Karena itu kedaulatan hak prerogatif Tuhan. Yesus itu mau pakai kita seperti apa. Saya kira jawaban saya begitu Pak Markus. Jangan desak saya Pak ya. Bapak harus menjelaskan keadaan sorga. Saya tidak tahu Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik Pak Markus atas pertanyaannya, juga Pak Dr. Joni Pabisa untuk jawabannya. Ya. Terima kasih juga sudah memberikan share juga untuk membuktikan bagaimana cara kerja AI MeetX ya. Ini langsung praktek memang, langsung direalisasikan ya bagaimana cara kerja MeetX, dan kita bisa boleh mengujinya sesuai dengan pemahaman kebenaran kita. Apakah jawaban MeetX-nya salah, tidak tepat, atau seperti apa? Semua harus diuji sebagaimana 2 Timotius pasal 3 ayat 16.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga masih beberapa pertanyaan. Tadi kesempatan pertama Pak Bun Mengli, jadi saya akan bacakan dulu untuk Pak Gregorius, ya. Nanti akan kembali lagi ke Pak Bun Mengli. Eh, izin bertanya Pak, apakah kita bisa sepenuhnya percaya pada informasi yang dipaparkan AI? Karena AI juga mendapat informasi dari pihak yang belum terverifikasi. Nah, ini mungkin maksud dari Pak Gregorius adalah AI yang umum, ya, bukan AI yang mungkin dimaksudkan oleh Pak Dokter. Tapi kita dengar penjelasan Pak Dokter dulu supaya biar lengkap. Silakan Pak Dokter Joni Pak bisa. Oke, eh, sudah kita tanya AI saja langsung, gitu. Gitu ya. Eh, Oke, oke. eh, kalau saya Pak, saya sangat ya karena selalu melakukan pengujian Pak ya. Sampai hari ini saya tetap betul-betul mengawal AI kita. Bahkan pernah ada informasi yang masuk ke saya, Pak, mengapa jawabannya begini? Saya coba masuk, wah nggak begitu. Lalu saya konfirmasi kepada yang memberikan informasi, karena pemakai itu juga sangat peduli sekali. Dan saya bilang, coba lihatlah AI mana yang kamu gunakan gitu. Waduh Pak, ternyata saya belum masuk di AI-nya, AI kita Pak. Saya masih pakai AI publik. Ternyata jawabannya begini Pak. Oh gitu, coba deh kamu pakai AI kita. Dan ketika dia pakai AI kita, puji Tuhan bahwa jawabannya itu seperti yang kita yakini gitu. Oke, kalau saya memberikan garansi Pak karena ini adalah AI yang kita rancang khusus untuk MidX gitu ya. Jadi bukan AI publik. Lalu eh, cara kerja AI itu kan sebenarnya adalah menyampaikan apa yang dikatakan oleh referensi yang ada pada dia, Pak. Itu. Makanya kalau pakai AI umum itu kan terlalu banyak referensi, Pak. Saya katakan Reform punya referensi AI juga, ya. Tentu referensi yang mereka miliki itu adalah referensi-referensi Covenant Theology. Ada juga referensi eh, teologi progresif. Ada. Calvinis juga banyak, Pak. Dan cara kerja AI itu mengikuti teori komunikasi, Pak. Salah satu teori komunikasi bunyinya begini, jikalau ada pemantik yang membutuhkan jawaban, maka semua informasi-informasi yang sudah tertanam itu akan berlomba unjuk kekuatan untuk bisa muncul ke permukaan sebagai jawaban. Maka informasi yang akan keluar itu adalah informasi yang pasti memiliki kekuatan besar mengalahkan informasi yang lain. Bahayanya adalah begini, Pak. Kalau yang keluar itu adalah ajaran Kopenan, teologi Kopenan, dispensasi Kopenan, dispensasi progresif, dispensasi yang lain, kisah 28. Atau mungkin ajaran narasi yang keluar. Atau ajaran yang lain, Pak, saksi Yehova misalnya. Bisa jadi, Pak. Gitu ya. Untuk kondisi seperti ini, maka pertanyaannya adalah, apakah kita bisa percaya? Kita tidak boleh percaya pada informasi yang tidak diuji, Pak. Oleh karena itu, pemahaman dispensational teologi mid-X itu menjadi penting. Itu menjadi alat uji kita. Sekarang bagaimana dengan AI kita? AI kita ini, Pak, AI yang dirancang. Dirancang khusus untuk keperluan kita. Silakan masukkan pandangan teologi apapun di situ. Maka dia akan diluruskan kalau salah. Kalau dia Kopenan, akan ditunjukkan bahwa itu adalah pandangan Kopenan. Kalau dia narasi, akan ditunjukkan bahwa itu adalah ajaran teologi narasi. Kalau ia itu progresif, ia akan ditunjukkan bahwa itu adalah ajaran progresif. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. AI kita akan meluruskan pandangan-pandangan yang keliru itu. Inilah kelebihannya, Pak. Dan kemudian kelebihan yang lain. Kita tidak perlu membuat prompt yang begitu rumit, Pak. Kita katakan, wah harus sempurna.
supaya hasilnya bagus. Karena ini sudah dirancang khusus, udah dipagari, Pak. Maka kalaupun Bapak setelah membuka, Bapak cuma tulis Yohanes 3 ayat 16, tanda tanya, maka dia akan memberikan informasi seperti yang telah diberikan. Kalau membutuhkan hermeneutik, maka hermeneutik mid-X itu ada 30 langkah, Pak. Dan dia akan menyebutkan semua langkah-langkah itu terkait dengan ayat yang Bapak sampaikan. Persoalan, apakah itu mentah-mentah diterima? Kalau saya, Pak, tidak, Pak. Sekalipun saya yang mengembangkan ini, saya nggak terima mentah-mentah, Pak. Saya baca, saya uji lagi, saya uji lagi. Terutama saya akan mencocokkan kembali dengan referensi saya. Saya menggunakan sekitar 20-an referensi, Pak. Dan 5 referensi utamanya itu adalah dari Baker, dari Cornelius Tam, dari O'Haire, dari Sadler, dan dari Paul itu. Ya, oke. Jordan, ya, dari Jordan. Jadi 5 referensi utama ini. Itu semuanya mid-X murni. Teologi dispensasi, tidak teologi dispensasi yang tidak mid-X murni. Kan, Pak? Walaupun dia juga tegas membedakan tubuh Kristus dengan gereja, tapi posisinya saya juga tidak gunakan, Pak. Gitu. Sehingga demikian, dari beberapa bulan, beberapa kali pengujian, dan akhirnya saya meyakini bahwa yang disampaikan sudah sesuai dengan posisi kita. Mari kita contohkan, Pak, ya. Nah, kita sekarang bagaimana jawaban AI atas pertanyaan ini. Kamu sudah menjelaskan banyak hal seperti di atas. Apakah penjelasan kamu bisa saya percayai? Gitu ya. Kan gitu. Saya juga seringkali ganggu, Pak. Ganggu AI ini. Kamu ini. Wah, kamu ngawur ini. Kemudian dia bilang, wah, saya nggak ngawur, Pak. Bisa saya percayai. Gitu kan, Pak? Kita coba. Bagaimana jawabannya? Kan ini asik ini, Pak. Dia puji kita ini. Jadi pertanyaan Anda sangat dewasa, jujur, dan alkitabiah. Dan jawabannya tidak boleh emosional dan defensif. Saya akan menjawab dengan rendah hati, jujur, dan bertanggung jawab. Wah, keren sekali, Pak, ya. Apakah penjelasan kamu bisa dipercayai? Jawaban paling benar, jangan percaya saya. Bagus sekali nih. Tapi percayalah division. Itu, Pak. Jika Anda mempercayai saya tanpa menguji, maka Anda sedang melakukan kesalahan rohani. Meskipun yang saya katakan benar. Wah, keren sekali jawabannya, Pak. Gitu, Pak, ya. Jadi, prinsip Alkitab yang harus menjadi dasar kita adalah Alkitab tidak pernah berkata, percayalah kepada pengajar. Percayalah kepada AI. Percayalah kepada pengkhotbah. Tidak. Yang Alkitab katakan adalah ujilah segala sesuatu. Selidikilah kitab suci. Rightly divide the word of truth. Ya. Itu. Bahkan Paulus sebagai rasul penerima wahyu misterion itu tidak meminta dipercaya tanpa diuji. Maka jika saya berkata, percayalah saya karena saya benar, maka itu langsung salah secara Alkitab. Apakah fungsi saya sebenarnya? Fungsi saya bukan otoritas akhir. Ya. Fungsi saya adalah membantu Anda melihat pola, menunjukkan perbedaan dispensasi, mengarahkan Anda ke ayat-ayat yang relevan, menjaga konsistensi metodologi mid-X. Jadi AI kita itu bukanlah sumber kebenaran, bukanlah pengganti Alkitab, bukan penentu iman. Dia hanyalah alat bantu kita dalam melakukan penalaran. Jadi saya kira itu, Pak. Kalau mau lihat lagi, tanya sendiri, Pak, di AI, Pak, ya. Saya kira begitu. Kita lebih jujur barangkali. Jangan, saya tidak membela, Pak, ya. Kalau saudara mau membuktikan, ya, mari kita buktikan bagaimana bandelnya saya terhadap AI. Oke, Pak, ya. Saya akan memperlihatkan bagaimana bandelnya saya ke AI kita ini. Oke, Pak. Saya mulai bertanya begini, Pak. Coba kita lihat.
Apakah Yohanes 3 ayat 16 adalah teks yang bicara tentang kelahiran Yesus? Nah, gitu kan? Mungkin tidak pernah terpikir, Pak ya. Karena hari ini banyak yang menggunakan Yohanes 3 ayat 16 yang mau menerangkan tentang kelahiran Yesus. Memang saya agak penasaran ini. Karena dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 itu saya tidak. Kalau menjelaskan tentang kelahiran Yesus berangkat dari ayat ini, berarti kita mulai dengan start yang keliru. Walaupun kemudian nanti tetap bisa dikaitkan barangkali, gitu ya. Oke, kebandelan saya begini Pak, saya mulai begini. Apa maksud pemberian anak ke dalam kematian? Itu kan ada pernyataan AI di atas kan begitu Pak. Nah, ini mau menjelaskan ini perbedaan kematian, konsep kematian uh, menurut Yohanes, kepada Israel dan konsep kematian kepada gereja tubuh Kristus. Oke. Kemudian bandelnya saya berikut adalah, kamu mengacaukan penjelasan. Ini saya agak ganggu dia ini Pak. Gitu ya. Kamu mengacaukan penjelasan tentang konsep kematian. Penjelasan kamu sudah mengutip wahyu kepada Paulus. Apakah boleh begitu? Gitu ya. Jadi penjelasan di atas itu adalah penjelasan. Dia sudah mulai memasukkan surat-surat Rasul Paulus. 13 surat. Saya bilang enggak boleh. Saya mau kita konsisten gitu kan. Jadi saya ganggu dengan kata kamu mengacaukan penjelasan tentang konsep kematian. Penjelasan kamu sudah mengutip wahyu kepada Paulus. Apakah boleh begitu? Kalau saudara memperhatikan pertanyaan saya ini, maka ini jelas menggambarkan bahwa, minta maaf, saya memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep kematian. Saya memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana posisi konsep kematian itu menurut dispensasi, gitu ya. Oke. Dan kemudian dia katakan apa? Terima kasih. Keberatan Anda sah, tepat dan secara metodologi benar. Wah, senang juga kalau dipuji oleh AI ya. Dan Anda benar untuk menegur saya di titik ini. Saya akan menjawab dengan jujur. Oke. Dan kita lihat, tidak boleh menjelaskan makna Yohanes 3:13 dengan memasukkan wahyu kepada Paulus sebagai dasar eksegesis teks Yohanes tersebut. Mengapa tidak boleh? Karena itu melanggar prinsip right division. Mencampur progressive revelation. Itu mengaburkan makna historis asli teks. Jadi kalau saya buru-buru untuk memasukkan surat Rasul Paulus di dalam konsep itu, maka dikatakan saya bisa saja mengaburkan makna historis. Dan AI mengatakan saya benar. Di mana letak kesalahan saya? Kesalahan saya itu bukan pada isi teologinya. Jadi kesalahan AI ya. Tetapi pada urutan dan metode penjelasan. Saya melakukan ini yang seharusnya tidak. Menjelaskan makna diberikan dalam Yohanes 3:16, lalu langsung memvalidasinya dengan surat Rasul Paulus. Ini adalah lompatan, itu yang saya sering kali katakan. Ini adalah lompatan wahyu. Itu tidak boleh dilakukan jika kita sedang. Ini cara menafsir ini. Jika kita sedang menafsir teks sebelum rahasia dinyatakan kepada Paulus, kita tidak boleh melakukan lompatan besar. Maka katanya saya tepat mengatakan kepada AI ini, kamu mengacaukan penjelasan tentang konsep kematian. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, AI ini pun kita boleh ganggu. Boleh. Saya ganggu lah gitu ya. Ya. Kemudian kita lihat ini, apakah salah mengaitkan Yohanes 3 ayat 16 dengan Injil Paulus? Tidak salah. Tetapi urutannya harus benar. Nanti penjelasan berikut. Kemudian saya bilang, silakan. Dia mengatakan, jika Anda mau, langkah berikutnya yang sangat sehat secara terus adalah apa yang belum bisa dipahami Nikodemus, tetapi baru bisa dipahami gereja. Itu akan menjadi. Saya bilang, silakan, jelaskan. Gitu kan? Ini. Jadi dia minta, jika Anda mau. Jadi saya bilang, silakan, karena itu saya butuhkan. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara ini gambar-gambar dispensasinya bagus, Prof. Ini. Gitu ya. Kemudian, ini. Kalau konsep ini bagi Israel, kematian Mesias sebagai penolakan Israel dan sebagai alat memberi hidup, berarti dalam hal tujuan sangat berbeda konsep kematian dalam Injil Paulus. Saya katakan begitu.
Dan dia berkata, pertanyaan Anda sangat tajam dan tepat sasaran. Jawabannya ya, dalam hal tujuan dan seterusnya. Sehingga saya mengatakan tadi, perlu penjelasan tersendiri. Oke, saya kira begitu jawaban saya. Semoga ini bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Bapak. Terima kasih. Oke, baik Pak Dokter. Jawabannya sudah terverifikasi ya. Kalau tadi kan bagaimana dengan AI yang belum terverifikasi? Tadi kita sudah mendapat jawaban yang terverifikasi. Langsung dicontohkan dan dipraktekkan. Dan ini memang ada dua orang yang raise hand, tapi saya harus memperhatikan dulu yang sudah masuk di chat chat Zoom-nya. Ini Pak Bun Mengli. Kasih Bapak sedemikian rupa seperti itu. Kasih seperti apa? Itu pertanyaannya. Kasih sampai berani mengorbankan anak-anaknya bukan karena dia berdosa, tapi dia sendiri mengorbankan dirinya menjadi kutuk untuk menebus kita. Apa manusia mempunyai kasih seperti dia? Nah, ini kalau Pak Dur, jawaban singkat, padat, jelas. Silakan. Oke, sekarang AI saja yang menjawab ya, Pendeta Marlon. Silakan, Jemaat silakan Pak tidak, Dokter, karena ini ya. ya, kata saya, tapi nanti memanfaatkan AI ini untuk uji apa yang didengar malam hari ini dan akan melakukan pengujian-pengujian lebih lanjut. Oke, saya akan screenshot saja. Saya akan menunjukkan kelebihan dari AI ini lagi. Saya akan screenshot dari tanggapan Pak Boen Mengli ya. Saya coba screenshot gitu ya. Oke. Nanti saya coba akan masukkan di dalam AI kita. Ini sekalian kita belajar AI ya. Nggak apa-apa. Oke, saya akan buka. Iya, oke. Bisa share screen juga Pak Dokter. Iya, saya akan share screen. Oke. Oke, kita share sini ya. Baik, saya mulai dengan begini. Kita bisa dilihat Pak ya, Pak Pendeta Marlon? Bisa, 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 bisa. Ya, kita pindah ke topik lain. Boleh ya? Mengapa saya berikan perintah kita pindah ke topik lain? Tidak dipengaruhi oleh penjelasan di atas gitu. Gitu ya? Oke. Setelah itu, kita sudah screenshot tadi Pak Boen punya. Kita langsung masukkan saja di sini. Ini Pak Boen punya ya. Saya cuma screenshot dan saya langsung Ctrl V di sini. Dia masuk. Kamu apakah oke. Cermati dengan teliti penjelasan dalam gambar yang saya lampirkan. Gitu. Jadi saya beri perintah cermati dengan teliti penjelasan dalam gambar yang saya lampirkan. Bagaimana pendapat kamu? Ini yang saya maksud dengan kita tetap netral, gitu ya. Kita tetap netral. Ini kalau kita lihat promnya kan tidak sulit kan? Cermati dengan teliti penjelasan dalam gambar yang saya lampirkan. Karena ada tulisan di situ kan? Lalu bagaimana pendapat kamu? Mari kita lihat apa pendapat. Jadi walaupun ada singkatan, walaupun ada anak duanya gitu kan. Tapi apakah dia bisa baca kita lihat. Jadi nggak sulit-sulit amat gitu. Karena Ahmad itu temannya Mahmud gitu. Gitu ya. Oke, kita lihat. Dia mengatakan saya sudah cermati isi gambar itu begini. Si Bapa sedemikian rupa, kasih seperti apa, kasih berani mengorbankan anaknya, bukan karena dia berdosa, tapi dia sendiri mengorbankan dirinya menjadi kutuk untuk menebus kita. Adakah manusia punya kasih seperti dia? Gitu kan. Jadi dia klarifikasi apa yang tertulis dalam gambar yang saya screenshot. Lalu dia menjelaskan begini Pak Boen. Kan? Secara doktrinal arahnya benar. Kalimat yang perlu dirapikan. Keren ya?
Yang benar dengan sangat kuat, kasih Allah diukur di salib, bukan sekedar perasaan, ini selaras dengan Roma 5 ayat 8. Menjadi kutuk untuk menebus kita adalah konsep Paulin, itu konsep mid-X yang tepat. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Yang perlu dirapikan supaya tidak kacau Tritunggal dan subjek kalimat. Di gambar ada bagian yang berbunyi begini, dia sendiri mengorbankan dirinya menjadi kutuk. Kalimat ini bisa membuat bingung. Dia yang mana, bapak atau anak? Gitu ya. Ini bagus ini. Gitu ya. Dia yang mana, bapak atau anak? Secara Alkitab, bapak memberikan atau menyerahkan anak. Anak menyerahkan dirinya. Dan yang jadi kutuk itu bukan bapak, melainkan Kristus, anak. Galatia 3 ayat 13. Jadi versi yang tepat, bapak menyerahkan anaknya, dan anak ini dengan sukarela menyerahkan dirinya. Kristus, bukan bapak, menjadi kutuk bagi kita untuk menebus kita. Jawabannya bagus sekali ya. Bagaimana dengan secara right division? 2 Timotius 2 ayat 15. Jadi poin menjadi kutuk adalah wahyu Paulus, program Injil Anugerah. Kalau kalimat di gambar ini sedang dipakai untuk menafsir Yohanes 3 ayat 16, kembali lagi. Dalam konteks Yohanes, maka itu mencampur level wahyu. Gitu ya. Oke, namun kalau maksudnya devosi, penjelasan Injil yang berlaku hari ini, maka memasukkan menjadi kutuk itu sangat tepat, karena itu memang inti penjelasan Paulus tentang salib. Jadi, ini menjadi penjelasan Injil Anugerah hari ini bagus, hanya perlu rapi subjeknya. Kalau dipakai sebagai eksegesis Yohanes 3:16 di konteks Yohanes, perlu dipisahkan. Yohanes dulu, baru Paulus. Supaya kita tidak melihat itu sebagai suatu kontradiksi, tetapi tetap tepat posisi. Ini bahasa aslinya lagi, Pak. Aduh, ini bahasa aslinya juga banyak sekali nih. Oke, pertanyaannya, adakah... Oke, kita lihat lagi ya, sorry. Oke, adakah manusia punya kasih seperti dia? Kalau maksudnya setara, menebus dosa tidak ada. Tidak mungkin, Pak. Penebusan adalah karya unik Kristus. Dan hanya satu-satunya Kristus. Kalau maksudnya memantulkan, mencerminkan kasih itu dalam hidup, orang percaya bisa menghidupi kasih itu. Ya, sebagai buah pekerjaan roh, tetapi tetap bukan sebagai penebus, melainkan sebagai respon syukur kita. Sehingga demikian secara empirikal, secara praktis, kita juga tepat posisi. Jadi tulisan di gambar ini baik dan injili. Jadi apa yang Pak Boen katakan itu dipuji dan itu dikatakan baik dan injili. Selamat Pak, karena pertanyaannya atau tanggapannya itu benar. Nah, terutama bagian Kristus menjadi kutuk untuk menebus kita, itu sangat Paulus sekali. Yang perlu dibenahi hanyalah kejelasan subjek. Barangkali kita sudah jelaskan di atas. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Luar biasa. Ya, langsung dipraktikkan. Kita mohon bersabar dulu yang raise hand-nya. Saya akan menyelesaikan dulu yang di room chat karena sudah mendahului bapak-bapak yang raise hand. Pak, mengenai di surga ada atas banyak orang, mengenai di surga atas, banyak orang diberikan penglihatan mengenai keadaan surga itu. Bagaimana Pak menyikapinya? Ini bisa jawab singkat saja Pak. Kalau memang dia pernah mengalami penglihatan, Pak, coba mintalah kepada yang bersangkutan untuk menuliskan kitab baru, Pak. Ditambahkan setelah wahyu. Itu aja, Pak, jawaban saya. Sementara baik. kalau Alkitab sekarang kan bilang semuanya sudah lengkap, Pak. Sudah sempurna. Yang sempurna itu sudah selesai, Pak. Jadi kalau ada wahyu baru, silakan ditulis. Dan mudah-mudahan mereka tidak mengalami apa yang dikatakan Alkitab, terkutuklah. Terima kasih. Terkutuk. Oke, baik. Karena itu juga adalah bagian dari pertanyaan beliau untuk bagaimana sikap Bapak. Jadi saya merasa itulah sikap pemateri kita. Kemudian, mengapa Kristus mengatakan akan bermunculan Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu dicatat di Injil Matius 24 ayat 23-24. Sedang dia adalah Mesias juga. Silakan, Pak Dokter. Iya. Berarti Mesias palsu itu bukan Yesus ya? Iya. Karena memang banyak yang tidak mau kebenaran Yesus itu dinyatakan. Gitu. Saya tadi baru berdiskusi dengan
dia masuk di gereja kita, Pak. Udah lama bergabung dalam pelayanan kita. Dia dari seorang Muslim yang sangat taat sekali dan dia memahami tentang kebenaran Qurannya, gitu ya. Dan akhirnya kesimpulan kami sebenarnya sederhana sekali bahwa Yesus itu sebenarnya mudah untuk kita pahami. Tidak sesulit dalam ajarannya gitu. Gitu ya. Saya bilang justru yang mudah itu menjadi sulit memang Pak. Apalagi sulit maka akan semakin sulit gitu. Termasuk ketika percaya. Oke Pak. Jadi kalau bicara Mesias Pak, maka Injil yang saya percayai hari ini bukanlah Injil yang bicara tentang Mesias Pak. Gitu ya. Bukan bicara tentang raja, bukan bicara tentang Mesias, karena itu hanya berlaku untuk Injil kerajaan, Pak. Tapi prinsipnya tetap sama bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang ditawarkan, yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kasih-Nya yang begitu besar. Yang saya percayai hari ini adalah Yesus yang menjadi kepala dari gereja, kepala tubuh Kristus. Itu yang saya percaya, yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Apakah itu pribadi yang sama? Ya, pribadi yang sama. Kalau mereka percaya pada Yesus sebagai Raja dan Mesias, Yesus itu adalah pribadi yang sama yang saya percayai sebagai kepala dari gereja tubuh Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi kita percaya pada pribadi yang sama. Tetapi ya mungkin Mesias dan Raja itu adalah mobil ras, dan saya percaya pada pribadi Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit, itu mobil Terios. Gitu. Tetapi ujungnya kan juga akhirnya berbeda, Pak. Kalau percaya Yesus sebagai Mesias, maka pengharapannya adalah di bumi. Jadi tunggulah di bumi itu. Mudah-mudahan bisa tiba di bumi. Ya, tiba di bumi maksudnya surga di bumi. Gitu ya. Kita sebut saja kata surga dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau percaya pada Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit, Yesus adalah kepala dari gereja tubuh Kristus, maka pada saat percaya Pak, saya tidak perlu mengatakan nanti tunggu, enggak Pak. Pada saat Bapak percaya, maka Bapak sudah menjadi warga negara surga. Itu bedanya Pak. Kalau Bapak percaya pada Yesus sebagai Mesias, yang merupakan tujuan dari Israel itu, Bapak harus menunggu Pak. Dan menunggu pun itu belum tentu kan. Tetapi kalau Bapak percaya, Yesus yang adalah kepala dari gereja, tubuh Kristus ini, Bapak percaya pada Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit, pada saat itu Pak, pada saat itu Bapak dikatakan sebagai warga negara sorga. Tidak perlu menunggu. Langsung diklaim. Wah, sama ya dengan penjahat di samping Yesus. Ya, klaimnya sama Pak. Tapi Firdausnya yang berbeda. Gitu. Ya, ya klaimnya sama. Pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Itu prinsip yang menjadi kebenaran Pak. Tapi Firdaus untuk penjahat, kita surga di atas. Kalau bicara itu pasti menjadi seru. Karena tidak pernah selesai dalam diskusi. Ya gitu ya. Oke, saya kira itu jawaban saya Pak. Jadi kalau banyak nabi-nabi palsu muncul, itu wajar lah Pak. Gitu ya. Kalau mau cari tahu jawabannya di chat GPT, silakan Pak. Di screenshot saja. Lalu kemudian Ctrl V. Lalu tanya, bagaimana tanggapan kamu? Maka akan dapat jawabannya. Atau ada yang mau coba? Disilakan. Siapa yang mau coba? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Ini dari Pak Boyen berkelanjutan, tapi sudah terjawab. Jadi, bagaimana caranya? Ini tadi sudah di room chat Pak Gregorius, Pak Dokter Pabisa sudah bagikan linknya untuk versi AI Mix tadi. Jadi, silakan dilihat atau Pak Dokter bisa tampilkan lagi linknya, mungkin baru masuk, belum terbaca link yang sudah tenggelam. Nanti bisa ditaruh lagi ya untuk link Meet AI Meet-nya. Oke, untuk yang di room chat sudah selesai, kita beralih ke yang raise hand. Ini ada Pastor Will Marianis dan Bung Joram Rinaldo. Saya
berikan kesempatan Pastor Wilmar untuk menyampaikan. Silakan Pak Wilmar. Ya, terima kasih Pak Marlon. Ya, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Joni tadi. eh, Sebenarnya sudah cukup jelas. Hanya mungkin kita yang menganut dispensasi mid-X ada prinsip yang mungkin yang tidak disentuh tadi, hanya horizontal saja, walaupun mungkin masih ada hal yang menjadi pertimbangan untuk horizontal itu, yaitu ada prinsip vertikal dan dispensasional. Nah, tiga prinsip ini melekat dalam setiap dispensasi, sehingga dengan tiga prinsip ini kita bisa mengetahui posisi sebagaimana judul ini. Jadi bukan kontradiksi tetapi tepat posisi. Jadi memang dalam mempelajari dispensasi tiga prinsip itu tidak kita tidak pahami, karena itu melekat dalam setiap dispensasi. Dengan adanya tiga prinsip itu, sekali lagi kita akan bisa tahu tepat posisi, walaupun tadi jelaskan hanya satu prinsip horizontal. Nah, saya coba minta konfirmasi Pak Dokter ini. Tadi disampaikan bahwa Yohanes 3:16 bisa kita gunakan, tapi jangan berhenti di situ. Saya sangat setuju ini, karena biasanya saya dalam PI sekarang mencoba untuk formula baru. Biasanya saya coba untuk bagaimana meyakinkan orang bahwa dia di hadapan Allah bukan lagi orang berdosa, sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 3-4. Iya. Nah, ada hal yang saya ikut tadi agak kontra dengan Prof. Jimmy tadi. Prof. Jimmy mengatakan bahwa Yohanes 3:16 ini tidak akan membawa seseorang ke surga. Ya, saya sempat catat tadi ada pernyataan Prof. Jimmy tadi. Nah, ini butuh konfirmasi Pak Dr. Joni, ini seperti apa? Karena Yohanes 3:16 kalau kita lihat dari ayat 3, 5, 6, 12 itu sebenarnya prinsip horizontal masuk di sana. Bahkan di ayat 12 Yesus berbicara tentang surga di atas tempat yang tinggi. Epouranos ayat 12 itu. Iya kan? Nah, ini sama dengan Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 4:18 bahwa dia akan masuk dalam kerajaannya di surga, Epouranos juga. Jadi Yesus berbicara surga yang sama baik kepada Nikodemus, surga di tempat yang tinggi. Nah, ini bagaimana Pak Dr. Joni bisa memberikan pencerahan bahwa Yohanes 3:16 itu tidak membawa kita ke surga, ya. Terima kasih, itu sementara. Iya, terima kasih. Di ayat berapa Pak tadi Bapak mengatakan sama di atas? Ayat 12 itu di mana? Yohanes? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 12, 3, sorry. ya? Yohanes 3 ayat 12. Oke. Sambil kita nanti lihat Pak ya. Kalau di ayat cukup saja, Yohanes 3 ayat 12 langsung tanda tanya, selesai. Oke, sambil saya menjelaskan Pak ya. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Prof. Posangi, bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu tidak akan membawa kita ke surga di atas. Surga yang dimaksud dalam Wahyu 3 ayat 20. Mengapa? Karena Yohanes 3 ayat 16, kalau kita lihat konteksnya, posisi ayat, maka itu bukan bagian dari Injil kasih karunia. Jadi Yohanes 3 ayat 16 sama sekali tidak menjelaskan pribadi Yesus yang mati, dikuburkan, dan bangkit. Dia hanya menjelaskan pribadi yang akan menjadi raja dan Mesias. Kalau kita mau detail eksegesis secara lengkap, maka di sana akan merujuk semuanya pengharapan kerajaan. Gitu, pengharapan di bumi. Sehingga demikian, kalau ada pernyataan bahwa kita tidak mungkin akan masuk surga di atas, maka itu benar. Tetapi dia menjadi mungkin untuk ke bumi bagi Israel, karena itu bicara pemulihan Israel. Bagaimana caranya Israel dipulihkan? Yohanes 3 ayat 16. Tapi mungkin itu jauh lebih dalam lagi. Tetapi kalau kemudian kita mengambil prinsip atau kebenaran horizontalnya, saya sudah menjelaskan tadi ada 6 prinsip di sana yang kita bisa baca dalam terang 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4.
Saya berterima kasih karena Pak Pastor Wilmer mengingatkan saya bahwa ada tiga kebenaran yang sebenarnya harus disampaikan, bukan hanya kebenaran horizontal. Walaupun saya katakan tadi kebenaran horizontal pun itu secara definisi masih memiliki kekurangan-kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Tapi karena itu sudah umum diterima dan itu lebih mudah dimengerti, maka saya gunakan saja. Tetapi saya lebih suka memakai kata prinsip tadi gitu ya. Oke, saya sudah menjelaskan tentang kebenaran horizontal. Kebenaran vertikal itu adalah kebenaran yang berlaku pada saat dispensasi itu saja. Jadi dia adalah kebenaran khusus seperti dalam Kejadian pasal 1 pada waktu manusia masih dalam keadaan suci diperintahkan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu perintah yang tidak berulang pada dispensasi yang lain. Gitu ya. Lalu kemudian tentang hukum Taurat itu tidak berlaku, tidak menjadi perintah bagi kita hari ini di zaman anugerah. Dan masih banyak lagi yang lain. Itulah kebenaran vertikal. Kebenaran vertikal adalah kebenaran yang berlaku pada saat dispensasi itu berjalan. Lalu kemudian, bagaimana dengan kebenaran dispensasional? Ini hanyalah penyebutan istilah yang kemudian dimunculkan oleh kaum dispensasional hanya untuk memudahkan pengertian kita. Karena kebenaran dispensasional itu adalah berbicara tentang kebenaran empirikal, kebenaran penerapan. Bagaimana kita menerapkan itu sesuai dengan dispensasinya. Jadi sebenarnya juga kalau dari konsep kebenaran vertikal, dari empirikal, itu kebenaran dispensasional. Saya kira itu jelas. Sehingga bagaimana saya memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Posangi tadi, saya sependapat Pak. Gitu ya. Kemudian, mari kita lihat konteks Yohanes 3 ayat 12. Saudara-saudara juga bisa membuka AI saudara. Saya juga sudah membuka di sini. Saya ingin mengecek apakah saya sudah tampilkan share screen untuk Yohanes 3 ayat 12. Saya ulang kalau misalnya Sudah. tidak, saya ulang ya. Oke. Ini saya sederhana saja ya pertanyaan saya. Bagaimana dengan Yohanes 3 ayat 12? Kamu tidak percaya waktu aku mengatakan hal-hal dunia, bagaimana kamu akan percaya kalau aku mengatakan kepadamu hal-hal surgawi? Kita lihat di sini hal-hal surgawi kemudian diterjemahkan bahwa itu sama seperti yang Paulus maksudkan. Mari kita lihat. Kita lihat konteksnya. Yang berbicara Yesus Kristus, yang mendengar Nikodemus. Nikodemus adalah orang Israel dan seterusnya ya. Hidup dalam program Israel dan apa itu hal-hal duniawi menurut Yesus dalam bacaan itu? Itu bukan dosa dunia, bukan bicara keselamatan global, bukan bicara Injil anugerah, dan itu bukan bicara salib sebagai penebusan. Yang dimaksud hal-hal duniawi itu adalah kelahiran dari atas. Nanti kita lihat. Pembaharuan Israel, pekerjaan roh dalam pemulihan bangsa, hal-hal yang sudah dinubuatkan dalam PL. Semua itu duniawi. Karena berkaitan dengan Israel di bumi, berhubungan dengan kerajaan Allah di bumi, bisa dipahami dari nubuat PL. Yeskiel 36, Yeremia 31. Nikodemus seharusnya tahu, tetapi tidak mengerti. Lalu apa itu hal-hal surgawi? Ini yang menjadi penting barangkali. Hal-hal surgawi ini sangat penting. Hal-hal surgawi bukan Injil Paulus, sehingga demikian surgawi yang dimaksud itu tidak sama dengan surgawi yang dimaksud dalam Injil Paulus, bukan rahasia tubuh Kristus, bukan pembenaran orang fasik, bukan identitas di dalam Kristus. Dalam konteks Yohanes 3, hal-hal surgawi itu adalah realitas ilahi di balik kerajaan, otoritas anak manusia, hubungan anak dengan Bapa. Yesus berkata, jika yang bersumber dari nubuat PL saja kamu tidak mengerti, bagaimana kamu akan mengerti realitas ilahi yang lebih tinggi tentang aku? Pernyataan krusial dalam Yohanes 3:12. Ayat ini secara implisit membatasi wahyu. Yesus tidak berkata, aku akan menjelaskan semuanya sekarang. Sebaliknya ia berkata, kamu belum siap. Artinya apa? Ada kebenaran yang belum bisa dipahami. Bukan karena disembunyikan, tetapi karena belum waktunya dalam rencana Allah. Ini menegaskan prinsip wahyu progresif.
Bagaimana dampak dispensasional Wahyu 3:12? Ayat ini menjadi argumen kuat melawan pencampuran dispensasi. Karena apa? Jika Nikodemus belum bisa memahami hal-hal duniawi, maka mustahil ia bisa memahami tentang Injil salib Paulus. Pembenaran oleh iman saja tubuh Kristus. Yohanes 3:12 sendiri menutup pintu untuk membaca Injil Paulus ke dalam Yohanes 3. Jadi kesalahan umum yang serius. Kesalahannya adalah mengatakan Yohanes 3 sudah memuat Injil anugerah secara lengkap. Padahal Yesus sendiri berkata, kamu belum percaya hal-hal duniawi. Itu bertentangan langsung dengan Yohanes 3:12. Jadi ringkasannya kita bisa baca di sini, saudara. Apa kesimpulan tegasnya? Bahwa Yohanes 3:12 itu bukan ayat Injil anugerah. Ayat ini justru menunjukkan keterbatasan wahyu saat itu. Yesus sengaja tidak membuka seluruh rencana Allah. Ini membuka jalan bagi wahyu, rahasia kemudian. Yohanes 3:12 adalah fondasi dari right division. Jika Yesus sendiri berkata belum, kita tidak berhak berkata sudah lengkap. Jadi seperti itu Pak. Jadi tidak sama seperti yang Paulus katakan. Oke, kembali lagi kepada inti pertanyaan tadi. Bagaimana menjelaskan apa yang Prof. Posangi sampaikan tadi? Sikap saya adalah sepakat sama Pak ya. Oke, barangkali untuk lebih jelasnya karena saya tidak bisa memasuki apa yang ada di pikiran Pak Prof. Posangi, saya persilakan Prof. untuk langsung memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang saya sudah kaji-kaji. Yang pertama, dia masuk di dalam persoalan tidak masuk dalam 13 surat. Dan di dalam bahasa Inggris, saya sudah melihat bahwa kalau bahasa Inggris dia katakan for us, itu artinya untuk kita pelajari. Roma 15 ayat yang keempat. Tapi kalau dia bilang to us, itu yang dia bilang mid Acts, dan 13 surat Rasul Paulus. Dan itu tidak bisa dicampur. Kalau kita campur, jadinya campurologi itu, akhirnya kita jadi bingung, kita jadi kacau. Akhirnya apa? Tersesat kita. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pak Joni. Ya, terima kasih Prof. Pak Marlon, Oke, sebentar. baik. Terima kasih Pak Marlon, Pak sebentar, Dr. Pak Marlon. Fabisa, juga Pak Jimmy Posangi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Wilmar, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan terakhir oleh Prof. Jimmy ini tidak masuk dalam 13 surat Rasul Paulus. Saya pikir kita semua ini sudah tahu persis ini kalau kita belajar dispensasi. Karena 13 surat Rasul Paulus itu harus ditambah 3 prinsip tadi, horizontal, vertikal, dan dispensasional. Itu baru kita bisa tahu tepat posisi. Kalau kita tidak pahami 3 prinsip tadi, maka ini akan mengaburkan juga ini. Nah, tadi ada jawaban AI yang saya coba rekam juga tadi, bahwa surga yang dibicarakan oleh Yesus dalam Yohanes 3:16 tidak sama dengan surga yang dibicarakan oleh Paulus. Nah, ini kita harus perlu hati-hati ini karena 2 Timotius 4:18 juga kata yang sama, eporanios. Nah, siapa yang mengajarkan Paulus? Yesus sendirian di Yohanes 3:16. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6, 36 Yohanes 14, itu sangat jelas. Nah, ini kita harus perlu berhati-hati, kita harus perlu menguji ini, ya. Yohanes 14. Saya coba baca ayat 3 ini ya. Dan apabila ini konteksnya adalah ayat 13, Yesus mengatakan kepada murid-murid, terutama Petrus ini ya, Yohanes 14 ini, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini bukan kedatangan parousia ini ya. Ini bukan datang parousia. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi Thomas tidak tahu ini. Makanya di dalam ayat 6, Yohanes 14 ini Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus berbicara datang kepada Bapa. Bapa di mana? Di surga tempat yang tinggi tadi, Epouranos. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa surga yang dibicarakan oleh Yesus dalam Yohanes 19 berbeda dengan surga Epouranios yang dibicarakan oleh Paulus. Padahal Allah sendiri yang punya firman. Nah, bagaimana Pak Dr. John ini bisa mengkonfirmasi ini? Karena ini bisa saja nanti bisa jadi mengaburkan inti dari Injil. Karena 2 Timotius 2 ayat 8 juga Paulus mengatakan, Yesus yang lahir dari keturunan Daud yang kuberitakan dalam Injilku, yang telah bangkit. Nah, ini bagaimana Pak Dr. John? Ini jangan sampai kita jadi kabur semua nanti ini.
Padahal kita sudah pada tepat posisi sebenarnya. Dengan adanya dispensasi dan 3 prinsip tadi, horizontal, vertikal, dispensasional. Akhirnya jadi kabur lagi nanti. Terima kasih Pak Dokter. Oke, baik Pak Wilmar. Saya rasa langsung saja dicarikan solusinya karena jadi salah buat Pak Wilmar dan Pak Wilmar mempersalahkannya. Jadi silakan Pak Dr. Jumpa bisa memberikan solusi atas persoalan. Iya, oke, terima kasih. Jadi pertama, mudah-mudahan dengan kita memahami posisi ayat, teks ayat Alkitab itu tidak menjadi kabur. Kalaupun kemudian ada penjelasan kebenaran horizontal, kebenaran vertikal, kebenaran dispensasional, itu sebenarnya adalah penjelasan suplemen dari tepat posisi. Jadi bukan penentu posisi. Gitu kan? Oke, penjelasan suplemen aja. Oke. Saya lebih menekankan tadi adalah kebenaran horizontal. Mengapa? Karena di sana kita akan temukan prinsip. Yohanes 3 ayat 16 jelas bukan di posisi 13 surat. Clear. Dengan demikian itu bukan menjadi doktrin utama dalam gereja tubuh Kristus. Kita harus rela menerima itu. Gitu kan? Tetapi bukan berarti kita menolaknya sebagai firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Roma 15 ayat 4 mengikat kita. Fungsinya jelas dalam Roma 15 ayat 4. Lalu kemudian, bagaimana supaya Yohanes 3 ayat 16 ini kita bisa khotbahkan di masa kini tanpa salah, supaya tepat posisi? Maka di sana kita akan belajar 3 kebenaran yang ditawarkan tadi. Kebenaran horizontal clear, ada namanya kebenaran vertikal. Kebenaran vertikal itulah yang akan kita lihat. Sebenarnya histori ayat ini gimana gitu. Ini peristiwanya gimana? Kalau dalam kajian keilmuan itu namanya bagaimana sih existing ayat ini? Bagaimana analisis situasi ayat ini? Maka kita akan menemukan maksud sebenarnya dari konteks itu. Kita akan temukan di sana kebenaran vertikalnya, Pak. Kalau tanpa analisis existing, analisis situasi, kita tanpa mau melihat bagaimana sebenarnya peristiwa di ayat itu, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran vertikalnya. Gitu kan? Oke. Jadi ulang, kebenaran vertikal itu adalah kebenaran yang memang hanya berlaku pada saat dispensasi itu berlangsung. Ketika ditawarkan Yesus Kristus itu sebagai pribadi yang harus dipercayai. Kebenaran vertikalnya pada waktu itu adalah Yesus Kristus menjadi Raja, Yesus Kristus menjadi Mesias. Titik. Tidak ditawarkan kebenaran Yesus Kristus yang sudah mati dikuburkan bangkit. Itu belum ada kebenaran vertikal pada waktu itu. Sehingga demikian kita tidak boleh memaksakan. Yesus Kristus mati dikuburkan bangkit pada konteks vertikal itu. Tidak bisa, Pak. Keliru kita. Itu sama saja mengaburkan konteks sebenarnya. Belum bicara salib, kita sudah bicarakan salib. Belum bicara mati dikuburkan bangkit, kita sudah bicara mati dikuburkan bangkit. Sementara kita mau menekankan Yohanes 3 ayat 16. Tidak bisa, Pak. Walaupun Yohanes 3 ayat 16 itu dituliskan setelah. Tetapi ingat, tanggal penulisan itu tidak berarti dispensasional di sana. Yang dispensasional itu adalah apa isi pengwahyuan. Oke. Kebenaran vertikal selesai. Kemudian bagaimana kebenaran horizontalnya? Kebenaran dispensasionalnya. Saya melihat kebenaran dispensasional ini dalam konteks terapan, Pak. Kita harus menerapkannya dengan tepat. Bayangkan saja, Pak. Kalau Bapak hari ini menginjil dan menawarkan pribadi Yesus yang menjadi Raja dan Mesias, itu adalah pribadi yang harus Anda percayai hari ini. Kira-kira mereka mau kemana, Pak? Ini pertanyaan saya, Pak. Kira-kira mau kemana? Mau ke surga di atas? Atau mau sama pengharapannya dengan Israel? Kalau mau jujur secara konteks, harusnya sama
pengharapannya, eskatologinya dengan Israel. Artinya apa, Pak? Kita yang salah menyampaikan Injil itu. Injil yang berlaku hari ini bukan menawarkan Yesus sebagai Raja dan Mesias. Tetapi Injil yang berlaku hari ini adalah menawarkan Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Itulah kebenaran hari ini, Pak. Jadi kita nggak boleh salah menginjil, Pak. Kita boleh menawarkan kepada semua orang, percayalah pada Kristus. Itu benar secara prinsip. Tapi bagaimana kebenaran horizontalnya? Kebenaran vertikalnya di masa kini? Yaitu percayalah kepada Yesus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit. Ini bicara kebenaran vertikal, Pak. Kebenaran vertikal hari ini bukan Yesus Raja dan Mesias. Tetapi kebenaran vertikal hari ini adalah Yesus kepala dari tubuh Kristus, Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau itu tidak ditawarkan hari ini, maka kita tidak akan berada dalam kebenaran vertikal yang berlaku hari ini. Itu, Pak. Lalu kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 18, Pak. Saya melihat ini kita ada kesalahan dalam membaca. Di sana tidak pernah bicara tentang bahwa ada yang mengatakan bahwa paket ya, jadi paket itu. Sebenarnya dalam 2 Timotius 2 ayat 18 itu, Pak ya. Kalau nggak salah ya, Pak ya. Sebenarnya mau menjelaskan tentang siapa ya. Ayat 8 ya. Iya, ayat 8. Iya, ayat 8. Sebenarnya di sana mau menjelaskan tentang, Paulus mau menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus yang ia beritakan. Itu, Pak. Yesus Kristus yang ia mau beritakan itu adalah Yesus Kristus yang sama dipahami oleh Israel dan yang dipahami oleh tubuh Kristus di masa kini. Makanya dia perkenalkan dua identitas di sana, Pak. Identitas yang pertama dikenalkan adalah yang mati, dikuburkan, dan bangkit. Identitas yang kedua yang ia perkenalkan, Yesus yang sama itu adalah Yesus yang telah lahir. Jadi ini identitas Yesus, Pak. Bukan bicara paket keselamatan di sana, Pak. Nah, itu ya, minta maaf, Pak. Saya terlalu bersemangat ini, Pak. Pendeta Marlon ini. Saya nggak melihat AI, Pak. Ya, saya nggak melihat AI. Tapi mengapa saya bisa berkata-kata seperti itu? Karena bertahun-tahun saya belajar bersama dengan AI. Gitu ya. AI itu menjadi asisten saya, Pak. Ketika tidak detail informasi yang saya dapat, saya minta dia. Hey, kamu kasihkan saya informasi yang detail. Walaupun di sini juga saya sudah membaca ini, Pak. Terkait dengan misalnya, Yohanes 3 ayat 16. Terkait dengan surga. Apakah itu sama dengan Filipi pasal 3 20, Pak? Kalau kita buka AI, dikatakan tidak, Pak. Secara dispensasional tidak. Gitu ya. Jadi saya tanyakan begini, apakah surga yang dibicarakan oleh Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16 sama dengan surga dalam Filipi pasal 3 20? Itu percaya saya, Pak. Dan dia jawab begini. Jawaban singkat dan tegas, tidak sama dalam pengertian dispensasional dan fungsi. Kata yang sama dipakai, tetapi rujukan posisi dan tujuan surganya berbeda. Dia lalu kemudian dia jelaskan. Jadi, surga dalam konteks Yesus dan Israel itu dia jelaskan di sana. Dan surga dalam konteks Filipi pasal 3 ayat 20 juga dia jelaskan di sana. Nah, saya kira kalau bicara ini itu konteks yang lain lah. Paling tidak ketika kita sudah memahami, kita konfirmasi lah. Ini kan membaca AI ini sangat sama saja membaca buku, Pak. Gitu ya. Kalau Bapak membaca buku Becker, itu sama, Pak, dengan membaca apa yang dituliskan oleh AI kok sebenarnya. Gitu ya. Sama, Pak. Tetapi apakah ketika ada satu pertanyaan, Bapak bisa mengelaborasi, mengkolaborasi 20 referensi satu kali? Bapak butuh waktu yang sangat lama. Satu buku saja, Pak, belum tentu habis untuk kita lihat semuanya. Karena dalam teknik baca itu, Pak, saya harus mengatakan ini. Saya pelatih dari teknik baca kilat, Pak. Sekaligus sebagai seorang penulis buku. Dalam satu buku itu, Pak, sebenarnya gagasan asli penulis hanya bermain di sekitar 11-14%, Pak. Selebihnya adalah kutipan. Selebihnya itu adalah pemikiran orang lain. Itu referensi dari orang lain. Termasuk Becker, Pak. Persoalannya adalah, ketika kita membaca referensi Becker, apakah betul kita dapatkan 11-14% itu? Perlu teknik baca, Pak.
Maka saya pernah mengusulkan ke jemaat kami, yuk kita bikin pelatihan bagaimana caranya membaca teks Alkitab dengan benar. Perlu latihan itu, Pak. Membaca itu perlu latihan. Betapa susahnya menemukan 11-14% gagasan asli dari Baker. Dan kalau Bapak menggunakan AI ini, Baker itu sangat mudah, Pak. Tidak sampai setengah menit kita akan dapat apa yang menjadi gagasan asli dari sang penulis. Bukan hanya satu buku, Pak, tetapi 20 buku. Bagaimana dia kolaborasi, bagaimana dia elaborasi itu. Bahkan kita boleh menggugat dia dengan mengatakan begini, hey, jangan sampai apa yang dikatakan Baker ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Cornelius Stam. Kita bisa gugat, Pak. Ganggulah dia, Pak. Nggak apa-apa kok. Dia akan dengan jujur, dia akan terus terang mengatakan itu. Tapi kalau manusia, Pak, dia akan bilang begini, oh saya sudah baca di Baker, itu juga sudah saya baca di Stam. Untung-untung kalau dia sudah baca. Bagaimana dengan 20 referensi? Udah bacakah? Gitu. Kita sama-sama orang yang sudah melewati proses pendidikan, dari TK sampai sudah kuliah, bahkan ada yang sudah selesai S1, S2, S3, dan ada Prof juga di sini. Kita semua punya pengalaman membaca, punya referensi yang banyak, tetapi kalau ada yang gampang, Pak, kenapa kamu kasih sulit diri, Pak? Oke, baik, Kalau Pak Dokter. kemudian ini sudah dipagari, Pak, dengan referensi yang tepat, mengapa kita mau cari yang lain, Pak? Pak Oke, Dokter, baik, Pak Dokter. sebentar, Pak Marwan. Ya, Sebentar saja, Pak Marwan. terima kasih Pak Wilmar, terima kasih. Nanti saya Masih ada rasa yang saya kalau Pak coba Wilmar ini, Pak perlu ada Marwan. lanjutan, Pak Wilmar perlu ada lanjutan khusus dengan Pak Dokter, nanti Tidak kita bisa berhubungan dengan setting pertanyaan tadi waktu saja, Pak yang Marwan. apa Berhubungan namanya dengan pertanyaan tadi, Pak Marwan. untuk malam hari ini saya batasi dulu Pak Wilmar, karena seperti tadi Pak Boyen bilang kalau mau lanjut terus bisa sampai pagi. Ya betul Pak Boyen. Jadi saya batasi. Bung Yoram Rinaldo, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, karena kita tadi saya sudah sampaikan kita 21.30 tapi ada 1 menit. Bung Yoram belum menyampaikan sesuatu. Iya, Tapi kalau halo, silakan. halo, Ya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan sahabat orang muda. Puji Tuhan, kalian ada semua muridku yang hadir di sini. Tadi sebenarnya saya marah banget. Kenapa sih kok jumlahnya 18 orang? Tapi puji Tuhan, dengan adanya saya bagi-bagikan seperti seperti Chef Karen Salonta, 26 orang hadir di sini untuk Bible Study. Boleh tambahin sedikit. Kita mengajarkan bahwa firman Tuhan itu sempurna dan tidak mengandung kontradiksi dalam naskah aslinya. Ayat-ayat yang tanpa bertentangan sebenarnya saling melengkapi dan ditempatkan pada posisi yang tepat dalam konteks yang berbeda. Audiens yang berbeda atau untuk tujuan pengajaran yang berbeda. Untuk memahami bagaimana ayat-ayat yang berbeda bisa selaras, beberapa prinsip penafsiran Alkitab dapat diterapkan. Memperhatikan konteks. Membaca ayat dalam konteks pasal, kitab dan keseluruhan Alkitab sangat penting. Memahami audiens dan waktu penulisan. Penulis yang berbeda menulis untuk audiens yang berbeda di zaman yang berbeda. Tujuan yang berbeda. Satu penulis mungkin menegakkan satu aspek kebenaran, sementara penulis lain menegakkan aspek pelengkap. Keduanya benar, tetapi untuk tujuan pengajaran yang berbeda-beda. Contoh ayat yang tanpa kontradiksi tetapi tepat posisi. 1. Iman versus perbuatan. Efesus 2 ayat 8-9, bunyi firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi karunia Allah itu bukan hasil pekerjaan supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kedua ayat ini tidak bertentangan. Efesus berbicara tentang cara kita diselamatkan melalui iman saja. Sementara Yakobus berbicara tentang bukti keselamatan yang sejati. Dua, kedaulatan Allah versus tanggung jawab manusia.
Filipi 2 ayat 13. Bunyi firman Tuhan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan untuk menenangkan hatinya. Ayat-ayat ini muncul berurutan dan menunjukkan harmoni antara kedaulatan Allah yang Allah yang mutlak dan tanggung jawab manusia. 3. Hukum Taurat versus kasih karunia. Matius 5 ayat 17. Bunyi firman Tuhan, jangan kamu menangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Paham kalian? Roma 10 ayat 4. Bunyi firman Tuhan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Yesus tidak menghancurkan Oke, hukum. baik. Nah, masih belum. Oke. Masih belum Pak Iya, Penyelam. udah Yoram. Yesus, Yoram, udah. enggak, saya Akhiri, akan Yoram. tetap Udah lanjut ini. waktunya. Saya Udah tetap akan waktunya, lanjut Yoram, ini. diakhiri. Saya Diakhiri. akan tetap lanjut ini. Tolong please, saya akan tetap lanjut. Saya nggak mau. Yesus tidak menghancurkan hukum, tetapi menggenapinya, memungkinkan kita untuk hidup dalam kasih karunia melalui iman kepadanya, bukan melalui pemenuhan hukum secara sempurna oleh kekuatan sendiri. Alkitab adalah wahyu Allah yang terinspirasi secara ilahi. Ketika ada bagian yang sulit dipahami, itu bukan karena kontradiksi, tetapi karena keterbatasan pemahaman manusia dalam menafsirkan kebenaran yang kompleks dalam konteksnya masing-masing. Alkitab dirancang untuk bekerja sama sebagai satu kesatuan yang harmonis. Untuk saya paham. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. God bless for you Terima all. kasih, Bung Yoram. Terima kasih. Saya rasa apa yang disampaikan Bung Yoram itu pasti diterima dengan baik oleh Pak Bisa. Jadi tidak perlu ada tanggapan yang lebih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Boleh Pak, Saya rasa... untuk Pak Yoram cuma mau mengatakan singkat aja. Oke, boleh. Ya, Nanti saya akan Pendeta. berikan closing statement untuk Pak Bisa, tapi bolehlah tanggapi sedikit. Ya, terima kasih Pak Yoram. Saya senang dengar apa yang disampaikan. Dan boleh tidak Pak Yoram gunakan AI yang saya sampaikan tadi, lalu memasukkan ayat-ayat Alkitab itu ke AI, tanyakan, jelaskan kepada saya, jangan sampai salah. Begitu kan? Perkenalkan nama saya. Boleh ya Pak Yoram? Terima kasih. Dari Surabaya. Oke, Ya, baik. saya paham. Iya, saya paham. Terima kasih. Iya, saya Terima paham. kasih. Alkitab itu memang baik, tapi saya pernah ikut babasati interdominasi gereja. Maaf, saya paham. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yoram, baik. luar biasa. Terima kasih. Oke. Jadilah Saya berkat berikan Tuhan. kesempatan yang selanjutnya untuk semua yang nanti mungkin masih ada lagi kalau kita mau bahas sampai pagi tadi Pak Boen. Jadi ada kesempatan lagi berikutnya. Grace Ministry akan buka kesempatan yang menarik untuk kita semua boleh belajar lagi. Kerinduannya, semangatnya, antusiasnya luar biasa malam hari ini. Dan semua kita imani berasal daripada Tuhan, berkat-berkat rohani yang ada. Berdoa terus supaya pemateri kita, Pak Joni, Pak Bisa, ataupun pemateri-pemateri yang lain bisa berbagi berkat dalam kesempatan yang luar biasa lewat pelayanan Grace Ministry Bible Study maupun Grace Ministry Worship. Saja kita akan mendengarkan informasi pelayanan Grace Ministry dari Sekjen Grace Ministry, Pastor Walda Tangkilisan. Disilakan. Memang seperti yang tadi sudah disampaikan, malam hari ini malam yang sangat provokatif ya, dengan judul yang diberikan oleh Grace Ministry, dan tentunya itu ide, saran dari narasumber sendiri. Dan memang orangnya kan, Pak John bisa orangnya humble, tapi begitu menggoda ya. Nah ini yang menggoda ini membuat banyak orang bertanya-tanya lewat materi maupun bahasanya malam hari ini. Namun kami bersyukur Pak, kami tentu dari Grace Ministry memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Mengapa? Saya beberapa waktu yang lalu saya telepon ke Prof. Jimmy, saya bilang, Pak, kalau boleh terang baku habis nih dia. Karena ini dia malam terakhir ya Prof ya, di tahun 2025, dan memang materi yang disampaikan oleh Dr. Joni Pabisa juga memang sangat provokatif, dan
Saya pikir ini tidak cukup kalau hanya 3 jam. Ya. Nah, dengan demikian kami dari Grace Ministry seperti tadi yang sudah juga Pastor Marlon sampaikan bahwa ada Sunday service atau worship, kemudian ada Bible study seperti malam hari ini, baru kemudian ada juga KKR, kebaktian kebangunan rohani yang disampaikan atau disiarkan lewat live, dan juga ada on the spot begitu ya. Kemudian ada seminar, ada reality show, ada talk show, dan juga ada pelayanan yang sampai saat ini masih tetap jalan di rumah tahanan Malendeng kelas 2 Manado. Dan ini tentunya bisa terjadi berkat kepangan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan tentunya kami berharap ada kritik, saran, pendapat untuk supaya kita boleh bersama-sama maju di dalam berbagi. Itu tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bung Yoram. Jadi tidak dalam konteks untuk saling menghancurkan tanda kutip atau mendiskreditkan satu pihak dengan pihak lain. Kalaupun ada berbeda, biarlah itu sebuah perbedaan. Tetapi yang pasti bahwa soal keselamatan itu hanya satu-satunya Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan, kita juga harus rightly dividing the word of truth, ya, bisa berbagi secara tepat dan benar. Dan tentunya kami menyampaikan terima kasih juga untuk beberapa partisipan yang sudah menyampaikan pertanyaan, ya, seperti Pak Markus ini dari MBD, ya, Maluku Barat Daya. Kemudian ada Bung Yoram, ada saudara-saudara yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dengan demikian, dari partisipan yang kurang lebih sekitar 28 tadi, kami dari Grace Ministry menyampaikan sangat-sangat bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran, dan kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Dan kami juga menyampaikan terima kasih juga untuk Pastor Marlon Tahe, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi moderator malam hari ini. Dengan demikian, kami dari Grace Ministry menyampaikan terima kasih untuk semua, dan kita akan menanti tahun baru 2026 tentunya dengan program-program yang baru, dan kami percaya bahwa lewat program itu kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikian, terima kasih, shalom. Shalom, Pak. Terima kasih Pak Walda. Marlon. Oke, baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan warta pelayanan yang disampaikan oleh Sekjen Grace Ministry tadi, kita sudah mendengarkan informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan pelayanan Grace Ministry. Dan untuk malam hari ini, seperti biasa, kita akan ada closing statement sebagai kalimat kesimpulan akhir, sekaligus tadi Pak Dr. Babisa juga akan menanggapi sedikit pertanyaan dari Oma Sarah. Nah, jadi di dalam closing statement nanti pasti akan terbungkus sudah semua diskusi kita malam hari ini, dan sekaligus dengan doa tutup, karena hari ini adalah pelayanan terakhir Grace Ministry di tahun 2025, ya, dari sekian banyak materi yang kita sudah coba lihat di kesempatan tahun 2025, dan berdoa supaya tahun 2026 juga ada begitu banyak berkat-berkat rohani yang luar biasa yang boleh kita nikmati lewat pelayanan Grace Ministry, lewat para narasumber, bahkan kita semua yang menjadi pesertanya. Disilakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Pendeta Marlon. 1. Semua teks ayat Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak bisa kita tolak. Tetapi tidak semua untuk kita lakukan sekarang. Kita harus tepat pemahaman dan tepat posisi, supaya kita bisa melakukan kebenaran-kebenaran itu secara tepat. Terkait dengan pertanyaan, apakah informasi yang diberikan oleh AI itu 100% akurat? Bukan persoalannya di sana. Yang 100% akurat itu hanyalah Alkitab. Kebenaran absolut adalah Alkitab. Dan itu tidak perlu kita buatkan hipotesisnya.
tidak perlu kita pertanyakan apakah benar atau tidak. Mari kita lihat kembali ke teknologi AI. Teknologi AI yang saya gunakan itu adalah teknologi yang sudah berada di versi 5.2. Kalau melihat perkembangan versi 5.2 ini, maka ada 4 kekasan di sana. 1, canggih. 2, akurat. 3, presisi. 4, konsisten. Dengan demikian, ini cukup menjadi rujukan bagi kita untuk melihat informasi-informasi yang disampaikan itu sebagai referensi untuk kita pegang. Apa yang kita lakukan? Sama seperti saudara membaca buku, sama seperti saudara mendengarkan berita di televisi, sama seperti saudara membaca koran, sama seperti saudara membaca google.com. Apa yang disampaikan oleh AI adalah informasi yang perlu kita baca dengan cermat, teliti. Kita perlu uji, dan lakukan pengujian. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ada 2 AI yang harus hati-hati untuk kita gunakan. Ada namanya AI public dan ada namanya AI mid-X. Yang saudara buka, misalnya, boleh DeepSeek, boleh OpenAI, yang tidak untuk sesuatu. Buka, bertanya, maka akan ada jawaban. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan AI seperti itu, bisa saya dapatkan dengan diskusi saya bersama dengan AI itu. AI bukanlah Tuhan kita. AI adalah alat bantu, asisten kita. Jangan mau diperbudak oleh AI. Tetapi AI harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Gunakanlah AI. Memberikan garansi. Saya menghargai usaha dari beberapa hamba Tuhan yang ingin menjaga ajaran sehat dari jemaatnya. Seorang hamba Tuhan memiliki waktu yang sedikit sekali untuk mengajar jemaatnya. Paling tidak hanya bertemu di hari Minggu, paling tidak hanya bertemu di PA yang durasinya sangat singkat, paling tidak hanya bertemu di kebaktian-kebaktian rumah tangga atau kebaktian keluarga besar. Itu juga durasinya sangat singkat. Bayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana jemaat kita itu selalu berhadapan dengan informasi yang waktunya jauh melebihi dari waktu yang bisa kita berikan kepada mereka. Kita harus memikirkan satu cara, yaitu membagi cara yang lebih mudah ini, agar jemaat pun bisa melakukannya. Titip doa untuk persiapan penjemaatan di Kota Tiakur, Pak, di MBD. Oke, ya, boleh juga untuk pelayanan Pak Eli Let-Let dengan Pak Markus di Kota Tiakur. Bukan tolong didoakan untuk segala persiapan di Kota Tiakur. Pak Eli Let-Let dan Pak Markus, ini persiapan penjematan mereka itu di mana Pak ya? Di Maluku Barat ya. Maluku Barat di Maluku Pak ya. Oke. Ya, minta maaf Pak, saya ya, orangnya begitu Pak. Kalau saya tidak tahu saya bertanya. Mantap Pak, mantap. Oke, silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa untuk segala kebaikanmu, kasih sayangmu, sehingga kami bisa belajar, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk lebih dimudahkan di dalam memahami apa maunya Tuhan di dalam Alkitab. Kami bersyukur mendapatkan informasi bahwa ayat-ayat Alkitab itu tidak bertentangan, tapi hanya berbeda. Karena ada kebenaran vertikal menurut dispensasi yang berlaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Saud Hombing beserta tim, juga Pak Eliezer dan pelayanannya di kota di Maluku di sana Tuhan. Kalau Pak Saud di Cilacap, tolonglah Tuhan agar kedua hamba-Mu ini bersama dengan tim selalu diberkati. Jikalau pelayanan sudah mereka lakukan pada malam hari ini atau pada hari-hari sebelumnya, tolonglah Tuhan agar pelayanannya itu betul-betul bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Biarlah Allah yang dimuliakan di sana, dan hasilnya orang-orang yang mendengarkan Injil itu bisa percaya bahwa Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit itu sudah menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah agar rencana-rencana yang sudah disusun dalam rangka pengembangan pelayanan semuanya
itu bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai semua hamba-hambamu ini Tuhan dalam pelayanan hari ini ke depan menjadi pelayanan yang lebih besar dan lebih luar biasa lagi. Kami yakin dan percaya bahwa pelayanan mereka akan berhasil di dalam Tuhan Yesus. Mereka mengajarkan ajaran yang benar, ajaran yang sehat, sehingga orang-orang yang mendengarkan pengajaran dari mereka, orang-orang yang mendengarkan berita dari mereka, menjadi orang-orang yang memiliki kepastian kehidupan kekal surga di atas, seperti kebenaran yang berlaku hari ini, bahwa percaya pada Kristus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit akan membawanya ke surga di atas. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat hidup kepada mereka. Pak Saud yang akan pulang besok, tolong Tuhan Engkau sertai, berkati, jaga dalam perjalanan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kemudian tiba kembali ke tempat tinggalnya, berkumpul bersama keluarga, melayani Tuhan bersama-sama di sana. Terima kasih. Kami bersyukur untuk Grace Ministry. Engkau sudah pakai Grace Ministry dalam pelayanan Injil Tuhan. Banyak hal yang sudah dilakukan, dan kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Tolonglah Tuhan agar Grace Ministry semakin menata diri. Di pertemuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan berkati kita semua. Ya, Terima kasih. terima kasih.